あ、いえ、暇つぶししてたんで。なんで断ったの？夢のお誘いじゃなかったの？バカたらもう最高ですよね。何それ、Halo semua fans Wibu garis keras, balik lagi nih bersama Mimin to the Anime. Kali ini Mimin akan membahas satu anime yang berjudul Gamers. Anime yang menceritakan tentang kisah seorang pria bernama Keita Amano yang merupakan tipikal gamer sekolah menengah yang menjalani kehidupan siswa pada umumnya nih. Namun suatu hari dia mengalami pertemuan tak terduga dengan gadis termanis di sekolahnya yang justru membuatnya malah ingin menghilang tanpa jejak gitu. Penasaran kan cus? Langsung aja pasang headset dan siapin cemilan terbest kalian pokoknya. BTW sebelum lanjut, yuk subscribe dan like channel ini dulu guys. Mari kita intro, skuy! Hidup tanpa loli, bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para om pedo. Aduhai, begitulah kata para om pedo. Oh om suram tanpa loli. Di sekolah Amano ada satu cewek yang sangat famous bernama Tendo Karen. Ibarat bidadari yang turun dari langit, dia ini adalah siswi terperfect yang pernah ada karena semua kelebihan ada pada dirinya. Udah pintar, cakep, langsing pula membuat dirinya menjadi Madonna di sekolah Amano. Di sisi lain, Amano ya begitu deh. Seorang yang spesifikasinya gitu-gitu aja mepet rata-rata. Dan juga dia nih seorang nolep karena nggak punya temen guys. Suatu hari Amano sedang belanja kaset game PS4. Ketika lagi asik milih game favoritnya, gak disangka-sangka ternyata Karen nyamperin dirinya di sana dan ngajak kenalan nih. Obrolan mereka pun canggung maksimal karena baru pertama kali ketemu ya. Tapi setelah mengetahui kalau Karen ini juga demen sama game, Amano menjadi auto semangat dong ngobrol bareng dia. Akhirnya percakapan mereka menjadi sedikit cair dan saat itu Karen bilang ke Amano kalau dia ini cowok yang perfect guys. Amano-kun ga amari ni risoutek de watashi ni tsukiyatte. Dan saat itu juga Karen mau bilang sesuatu ke Amano. Amano ngira kalau Karen nih bakal nembak dia. Tapi ternyata Karen cuman mau ngundang Amano untuk gabung di ekskul game di sekolahnya. Karen ini selain merupakan cewek idaman, dia juga hobi banget sama yang namanya main game bahkan sampai begadang guys. Karen juga belum cerita ke siapa-siapa kalau dia nih sebenarnya demen main game. Bahkan dia masuk ke sekolah ini pun cuman karena sekolah ini punya ekskul game yang cukup terkenal. Sayangnya sebelum Karen dan Amano sekolah di sini, ekskul game itu udah bubar duluan. Namun Karen berniat untuk membangun kembali ekskul itu. Makanya dia mencari orang-orang yang memiliki minat dalam dunia game ya seperti Amano ini. Keesokan harinya, Karen mengajak Amano untuk lihat-lihat kegiatan di ekskul game yang ada di sekolah itu. Karena ekskul ini masih baru, ya wajar aja kalau anggotanya masih sedikit. Di sini ada sisok keren yang bernama Kase yang merupakan senior Amano. Ada juga Oiso yang kalau sekalinya udah main game, bakal langsung fokus sampai nggak bisa diganggu guys. Amano juga dapat teman baru bernama Misumi yang ternyata sama-sama nolep nih. Saat itu Kase sedang bermain game CSGO KW Super dan tampaknya dia merupakan seorang pro player di game itu. Amano dan Misumi pun diajak sparingan CSGO KW oleh si Kase. Misumi yang baru pertama kali main game ini ternyata bisa beberapa kali ngekill Kase yang katanya pro player itu tuh. Bahkan Misumi mampu memahami pergerakan Kase dengan baik sekaligus menirunya loh. Ya nggak seperti Amano yang merupakan player noob yang cuma bisa membebani tim aja. Hayo nih, siapa di sini yang punya teman kayak Amano yang tiap hari hanya jadi beban mulu? Canda beban. BTW, walaupun ekskul ini merupakan kegiatan idaman, mengingat Amano adalah seorang gamer juga, ternyata dia malah nolak untuk join guys.
Alasannya adalah dia bermain game hanya untuk have fun aja nih. Sementara ekskul ini membimbing para anggotanya untuk bermain game secara lebih serius supaya jadi pro player. Bagi Amano, ini merupakan dua hal yang berbeda, sehingga dia nggak sanggup kalau disuruh main game secara serius. Dia pun meminta maaf kepada Karen karena nggak bisa gabung ekskul ini. Karen malah kebaperan sendiri karena suasananya seperti dirinya lagi nembak cowok namun ditolak. Akhirnya Karen keluar ruangan sambil nangis nih. Well, kelakuan Amano yang nolak tawaran Karen itu dianggap songong oleh teman-teman kelasnya. Salah satu teman sekelas Amano bernama Tasuku merasa kesal sendiri lihat kehidupan Amano yang nolep ini. Tasuku jadi keinget masa lalunya yang juga merupakan anak culun yang kerap terbuli sama seperti Amano. Ketika Tasuku sama teman-temannya lagi main di game center, Tasuku bertemu dengan Amano. Amano ngira Tasuku juga demen ngegame, jadi Amano terbawa suasana untuk ngoceh tentang game tanpa henti, guys. Tasuku pun ngajak mabar bareng Amano, karena dari tadi Amano cuma plonga-plongo aja karena nggak ada temennya. Mereka berduel di game Persona 4KW menggunakan mesin dingdong. Dan seperti biasa, Amano selalu kalah karena dia player noob banget nih. Tasuku sampai tobat karena skill anak SD pun masih mendingan daripada skill Amano. Walau kalah terus, tapi Amano tetap ngerasa have fun selama bermain. Ya, selalu aja di Amano. Karena Tasuku nggak tega lihat Amano kalah mulu, jadinya dia ngajak Amano untuk main game yang lain nih. Tapi tiba-tiba teman circle Tasuku datang setelahnya. Amano tentu ngerasa nggak enak kalau ketemu mereka, jadi dia milih untuk kabur. Di situ juga ada Karen yang ternyata dari tadi memantau Amano diam-diam, guys. Dia tetap nyoba untuk ngajak Amano buat gabung ekskul game, tapi nggak digubris. Tasuku auto ngejar Amano, padahal aslinya mah Olga. Setelah dengerin penjelasan dari Amano, Tasuku malah emosi sendiri karena Amano bilang kalau Tasuku ini adalah orang yang gaul yang memiliki banyak teman. Berbeda dengan Amano yang merupakan seorang nolep. Justru Tasuku malah ngerasa direndahkan setelah Amano menganggapnya sebagai anak gaul. Tasuku berusaha untuk membuat Amano paham kalau Tasuku ini dulunya adalah orang yang culun, namun dia berusaha keras untuk menjadi anak gaul sebelum masuk SMA. Bahkan saking emosinya, Tasuku sampai keceplosan ngejekin ekskul game milik Karen karena menurutnya ekskul itu adalah pembodohan aja. Mendengar Tasuku yang ngejek ekskul game milik Karen, Amano jadi ikutan emosi sampai pengen jatuhin Tasuku dari jembatan penyeberangan itu tuh, sambil nyuruh Tasuku untuk menarik kembali ucapannya. Kemudian mereka pun balik ke rumah masing-masing. Ternyata dari tadi juga Karen mantengin Amano dari kejauhan, guys. Udah kayak orang tergila-gila aja nih Mbak Karen nih. Oh iya, BTW sebelum balik, Tasuku nyamperin pacarnya dulu yang masih ada di game center nih. Namanya Aguri. Awal mulanya mereka pacaran adalah saat mereka masih SMP nih. Aguri kebaperan sama Tasuku karena dikasih boneka yang Tasuku dapat dari mesin capit. Walau saat itu Tasuku masih cupu-cupunya, Aguri tetap naksir dengannya. Tasuku malah jadi salting sama pacarnya sendiri karena keinget ini dan dia langsung ngajar balik ke rumahnya, guys. Nanda kore? Oi, Amano. Sungge tsumannakatta zo.
Tasuku agak ngerasa prihatin dengan kondisi sosial Amano yang kelewat no lab ini. Tasuku berniat untuk ngajarin Amano cara berkomunikasi dengan baik supaya dia bisa ngobrol dengan Karen tanpa grogi. Akhirnya dia ngajarin Amano untuk ngajak ngobrol dengan cewek yang sama-sama mania game juga kayak Amano, bernama Chiaki nih. Yang ternyata Chiaki ini sekelas dengan Karen. Karen merasa terhianati karena Amano datang ke kelasnya bukan untuk nyamperin dia. Karen juga semakin tersakiti saat mengetahui tujuan Amano datang ke kelasnya hanya untuk kenalan sama Chiaki. Amano dan Chiaki pun merupakan manusia sesama no lab sehingga obrolan pertama mereka sangat kaku guys. Chiaki ini kemarin juga sempat diundang untuk gabung ke ekskul game sama Karen, namun dia juga menolak dengan alasan yang sama dengan Amano. Mereka pun akhirnya berteman karena memiliki kemiripan. Karen yang melihat kemesraan mereka berdua, auto kesurupan dan kepanasan guys. Tapi suatu ketika, Amano dan Chiaki malah berantem karena filosofi mereka berbeda. Bahkan Amano sempat body shaming kepada Chiaki. Tasuku pun berusaha untuk meredam perdebatan mereka berdua. Sementara itu, Aguri dari tadi mantengin dari pintu luar dan malah salah paham karena dia ngira Tasuku lagi deketin Chiaki. Keesokan harinya, Chiaki tampil menjadi lebih menawan karena sebelumnya Tasuku menyarankan dirinya untuk potong rambut jadi pendek. Chiaki menerapkan saran yang diberi Tasuku dan ternyata sekarang dia jadi good looking guys. Aguri yang melihat ini jadi makin tersakiti dan milih untuk kabur. Di depan kelas dia bertemu dengan Karen. Amano bilang dia lagi nyari Aguri karena konflik hubungan. Dan Karen yang mendengar ini juga tersakiti karena mengira hubungan yang dimaksud itu Amano dan Aguri berpacaran. Amano pun ngajak Aguri ngafe bareng untuk klarifikasi tentang Tasuku. Saat Amano udah bikin Aguri ngerasa lebih tenang, mereka malah nggak sengaja mergokin Tasuku dan Chiaki yang lagi berduaan di depan kafe. Tasuku yang lagi berduaan dengan Chiaki itu nggak sengaja lihat game yang Chiaki mainin di HP-nya. Chiaki mainin game GBF KW via browser yang biasa Amano mainin juga. Dan ternyata tanpa Amano sadari, Chiaki adalah orang yang selalu mabar bareng Amano di game itu dengan nickname Mono. Bahkan ternyata Chiaki sendiri merupakan developer game GBF KW ini. Alasan Chiaki memilih nickname itu juga sama seperti Amano. Tasuku semakin termotivasi untuk bikin Amano dan Chiaki jadi baikan lagi setelah mengetahui hal ini. Tasuku berencana untuk ngadain kopdar bersama gamers-gamers yang belum pernah ketemuan secara real life. Dia ngajak Amano, Chiaki, dan juga Karen. Karen semakin salah paham karena dia ngira Amano dan Chiaki lebih milih acara kopdar daripada ekskul game. Apalagi Amano dengan polosnya menjawab pertanyaan Karen terlalu jujur. Sementara itu, lagi-lagi Aguri nguping dari luar. Dia nggak sengaja nyenggol pintu dan akhirnya ngajak Amano untuk keluar. Tasuku sebagai pacar Aguri pun mulai salah paham juga dengan Amano karena seolah-olah mereka berdua ada sesuatu gitu. Jadi guys, inti dari semua ini adalah mereka semua saling salah paham satu sama lain.
Akhirnya Aguri pun nangis kejer karena kecewa dengan klarifikasi Amano yang dia pikir omong kosong itu. Akhirnya Amano mencoba untuk menenangkan Aguri dan mencoba untuk optimis dalam memperbaiki hubungan Tasuku dan Aguri. Amano memegang tangan Aguri untuk berjanji, tapi ternyata Chiaki mergokin mereka dari luar kafe dan ngira kalau mereka pacaran. Sementara itu, Tasuku makin overthinking karena kepikiran tentang Aguri yang kelihatan lagi deket sama Amano. Keesokan harinya saat acara kopdar akan mulai, yang datang baru Tasuku sama Amano aja nih. Tasuku menyuruh Amano untuk segera ngobrol dengan Karen karena udah saatnya. Apalagi Amano udah bikin Karen tersakiti beberapa kali ya guys. Amano pun terharu karena Tasuku udah berbuat sejauh ini demi memperbaiki komunikasi Amano dan juga Karen. Saking senengnya, dia memegang tangan Tasuku untuk berterima kasih, tapi saat itu Chiaki datang dan melihat mereka berdua lagi pegangan tangan, akhirnya Chiaki pun langsung kabur karena mengira mereka berdua ini menyimpang guys. Tasuku pun ngajak Chiaki ke kafe untuk klarifikasi. Amano dan Aguri diam-diam datang ke sana juga untuk memantau Tasuku dan Chiaki. Saat itu Tasuku sedang membahas tentang Karen dan Chiaki ngerasa minder dengan Karen karena Karen lebih perfect dari dirinya. Tasuku pun memberi semangat untuk Chiaki dan bilang kalau Chiaki ini juga nggak kalah cantik dari si Karen sambil elus-elus kepala gitu. Aguri yang melihat ini langsung auto kena mental sampai speechless guys. Aguri, Tasuku, dan Chiaki pun berusaha untuk memecahkan misteri hubungan yang terjadi di sekitar mereka. Dengan menggunakan algoritma, mereka mencari titik terangnya dan memanfaatkan event seusai sekolah untuk menerapkan rencana mereka supaya bisa mendapatkan kepastian. Di event itu ternyata Amano nembak si Karen, dan di sisi lain Aguri dan yang lain kaget ternyata dugaan mereka selama ini salah karena mereka sama-sama memasang muka bersalah guys. Amano juga sebenarnya ngerasa nggak enak sama Tasuku karena dia ternyata ngira Tasuku selama ini naksir sama Karen. Amano ngajak ketemuan Karen di rooftop dan Karen ngira kalau Amano bakal menarik kembali ungkapannya dan ngajak putus. Namun untungnya Amano ngajak ketemuan itu cuman pengen bilang kalau dia mau ngajak kencan nih. Akhirnya mereka berkencan di tempat hits yang ada game cornernya juga. Walau sempat ketemu Chiaki dan Karen agak terdistrak, perkencanan mereka berdua berjalan lancar dan bisa mempererat hubungan mereka berdua. Tasuku berniat untuk mengajak Amano dan kawan-kawannya semua untuk main game papan percintaan bareng di rumah Chiaki, sekaligus memberi klarifikasi atas misteri cinta segi 5 yang melanda mereka selama ini nih. Tapi yang ada, mereka semua malah jadi canggung satu sama lain saat berkumpul. Saat bermain game itu, Tasuku jadi ngerasa makin gemes sendiri karena sejak tadi Amano bernasib sama dengan Chiaki. Udah kayak jodohnya yang paling cocok gitu guys. Jadi Tasuku ini guys pengennya tetap Amano yang berpacaran sama Chiaki. Saat mereka lagi asik main game, adik Chiaki memanggilnya untuk bicara sebentar. Oh iya BTW, adik Chiaki ini bernama Konoha ya. Bah, bukan Konoha dari anime sebelah ya guys, bukan. Well, dia ini kayak punya perilaku yang menyimpang di mana fantasinya tuh sedikit liar, terutama dalam dunia game. Dia sangat menyukai para gadis-gadis, terutama aroma tubuh mereka. Emang agak belok nih bocah. Dia pun pernah bela-belain nyamar jadi cowok
Dia pun juga pernah bela-belain nyamar jadi cowok untuk ke toko kaset game PS4 hanya untuk beli game yang genrenya itu agak belo juga guys. Waktu dia belanja di sana, sempat ketemu sama Amano dan Misumi, namun dia berlagak seperti orang yang mencurigakan. Dan Amano pun agak curiga nih sebenarnya. Kebetulan ada game favorit Konoha yang juga disukai Amano. Sementara Chiaki lagi ngobrol dengan adiknya, Tasuku mencoba mempertanyakan kejelasan status Aguri dengan Amano guys. Aguri pun menjelaskan kalau dia nggak ada apa-apa dengan Amano. Kemudian saat Chiaki balik, dia ngelihat Amano yang lagi main game GBFKW buatannya. Chiaki pun baru tahu kalau ternyata selama ini teman virtual sejatinya di game itu adalah Amano sendiri. Nah lo, gimana tuh? Chiaki mulai menjadi developer game GBFKW itu sejak dia masih kelas 4 SD. Dia sangat senang menjadi game developer karena timbal balik dari pengguna yang senang memainkan gamenya dapat menghibur dirinya guys. Sampai suatu hari, banyak review negatif dari beberapa pengguna membuat dirinya menjadi down. Namun ada pengguna setia yang selalu mendukung dirinya dalam membuat game dengan nickname Yama alias Amano tadi nih. Keesokan harinya, saat Chiaki sedang belanja, dia nggak sengaja ketemu Amano. Amano berniat untuk ke rumah Chiaki karena kartu transitnya ketinggalan di sana. Sesampainya di rumah Chiaki, Amano disuruh mampir dulu sampai Chiaki nyembunyiin kartu transit milik Amano supaya Amano mampir lebih lama. Chiaki mau ke kamar sebentar buat ngecas HP-nya. Tiba-tiba di sana hujan dan Amano nyamperin kamar Chiaki buat ngasih tahu dia untuk mindahin jemurannya. Amano nggak sengaja lihat HP Chiaki yang nempelin game GBFKW dengan nickname Mono. Oh iya BTW di sini Amano tuh masih belum nyadar guys kalau Mono itu adalah Chiaki. Chiaki pun bilang kalau Mono sebenarnya adalah Konoha. Dia memaksa adiknya untuk mengaku sebagai Mono kepada Amano. Amano pun merasa curiga karena Konoha kelihatan kayak nggak tahu apa-apa, udah kayak NPC gitu guys. Akhirnya Amano cerita kepada Tasuku yang udah tahu kebenarannya, tapi Tasuku cuma pura-pura nggak tahu aja dan tetap ngerahasiakan sosok asli player bernama Mono itu. Alasannya tentu aja demi melindungi perasaan si Chiaki guys. Tasuku sempat hampir keceplosan dan itu malah berujung kesalahpahaman yang lebih dalam yang membuat Amano semakin yakin kalau Tasuku ini naksir sama Karen. Kemudian Amano menjalani aktivitasnya sehari-hari dengan beli game PS4. Tapi di sana dia ketemu Konoha yang juga lagi beli game yang genrenya itu belok. Konoha nyesel karena dia nggak nyamar dulu. Amano semakin curiga karena sikap Konoha sama sekali tidak mencerminkan Mono di game GBF itu. Kemudian Amano dan Konoha menemui Chiaki. Saat itu, Chiaki ditelepon Tasuku dan tiba-tiba dia nembak Chiaki, tapi teleponnya langsung ditutup. Chiaki berniat untuk menolak Tasuku karena Tasuku udah punya Aguri. Karena Chiaki bingung gimana nolak yang benar, akhirnya Amano memberi bantuan dengan meminta tolong Karen untuk mengajari cara menolak seseorang dengan benar guys. Karen pun jadi overthinking karena dia ngira latihan penolakan ini untuk si Amano sendiri, padahal kan ya untuk si Chiaki guys. Jadinya Karen pun nolak untuk ngebantu. Hal itu membuat Amano kepikiran untuk ngadain ulang kopdar bersama yang lainnya untuk memusyawarahkan permasalahan mereka itu. Tapi saat ngopdar, Amano malah nggak pede buat klarifikasi dan malah cerita kalau dia ini pengen beli game baru. Amano sangat mengidolakan game ini karena game ini udah membuatnya ketagihan sejak kecil. Keesokan harinya, Tasuku menemui Chiaki. Chiaki dengan spontan bilang kalau dia ini masih belum punya jawaban untuk Tasuku.
Terus di sini, Tasuku nangkepnya malah Chiaki itu belum punya jawaban untuk pacaran dengan Amano. Padahal kan ya maksud Chiaki itu jawaban untuk Tasuku sendiri. Lah kalau gini mah kesalahpahaman lagi nih. Gila, Mimin sampai puyeng sendiri guys. Well, akhirnya mereka pulang bertiga bareng Karen. Dan saat di jalan, mereka berpapasan dengan Aguri. Tapi lagi-lagi Aguri salah paham karena ngira Tasuku telah selingkuh dengan 2 cewek sekaligus. Untungnya Karen dan Chiaki masih sempat ngasih penjelasan tentang kejadian itu kepada Aguri. Tapi tadi Aguri sempat nelpon Amano untuk minta bantuan, dan akhirnya Amano pun nyamperin mereka. Aguri pun menjelaskan kepada Amano kalau ini cuma salah paham aja. Padahal Amano sampai batal beli game incerannya itu hanya demi memastikan kesalahpahaman ini. Well, akhirnya Karen ngajak Amano untuk double date bersama Tasuku dan Aguri untuk memastikan hubungan mereka nih. Ya, walaupun Amano ngerasa agak malu, tapi dia tetap gas demi menghargai si Karen. Saat hari H double date tiba, Amano dan Aguri malah jadi makin salah paham karena mereka nganggep Karen dan Tasuku ini seolah-olah menutupi perselingkuhan mereka. Karen dan Tasuku sengaja bertingkah kayak gitu juga karena sebenarnya mereka ingin memperjelas hubungan. Tiba-tiba datang si Chiaki dan Konoha yang juga main ke taman bermain tempat mereka double date itu. Sebenarnya sebelumnya Konoha sempat nguping pembicaraan Tasuku dan Karen tentang rencana mereka untuk double date di taman bermain itu guys. Kemudian saat menjelajah rumah hantu, Chiaki pingsan karena tadi dia habis naik wahana yang bikin dia pusing. Tapi untungnya Chiaki kebangun saat sore hari dan ngerasa lebih baikan. Namun Amano bingung kenapa Chiaki sampai ngepoin Mono yang merupakan adiknya sendiri itu. Seolah-olah Chiaki menyimpan perasaan sama Amano. Tapi akhirnya Chiaki melupakan ini karena malu dan dia merelakan Amano untuk berbahagia dengan Karen. Setelah itu Amano dan kawan-kawan liburan ke tempat yang agak jauh. Mereka juga mencari penginapan dan bercerita tentang pengalaman mereka masing-masing dalam bermain game selama ini. Setelah itu mereka bermain game bersama-sama dengan riang gembira tanpa ada miskomunikasi yang melanda guys. Dan begitulah ending dari anime gamers yang penuh dengan kesalahpahaman ini guys. Wah, gimana nih menurut kalian? Kalau menurut Mimin sih dramanya kurang greget. Karena sebenarnya anime ini nih anime romance. Dan juga terlalu banyak miskomunikasi yang diputer-puter sepanjang episode. Tapi nggak apa-apa, share pendapat kalian di bawah ya guys. Dan kalau ada request anime lain buat Mimin ceritain, cus langsung aja tulis di bawah pokoknya ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. See you on the next video and bye-bye!